Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di pembelajaran daring untuk pertemuan yang kesekian ini. Saya harapkan anak-anak tetap semangat meskipun kita belum bisa bertatap muka. Tapi ada berita gembira anak-anak untuk minggu depan kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka kembali. Alhamdulillah. Dan untuk Rabu depan, insya Allah untuk prakteknya dari pagi sampai sore, sampai jam 5. Tapi kita bagi ke dalam 2 gelombang ya. Sama seperti yang kita jadwalkan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti grup A dan B itu masuk jam 7 sampai jam 12. Kemudian grup C dan D masuk jam 12 sampai jam 5 sore. Seperti itu. Untuk prakteknya nanti kita rolling, jadi di jam 7 sampai jam 9 nanti di lab 1, jam 9 sampai jam 12-nya di lab 2. Jadi kalian tetap full setengah hari, cuma di jadwal 50-50 di lab 1 dan lab 2. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, karena KJD sering kita sampaikan ya. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan materi teori untuk dasar desain grafis. Menyambung materi yang kita laksanakan secara tatap muka, yaitu mengenai membuat sebuah bunga. Di pertemuan terakhir kita sudah belajar cara membuat bunga menggunakan teknik rotasi di dalam sebuah aplikasi CorelDRAW. Oke, bisa didengar suara saya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya? Saya share screen dulu. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Sebagian mungkin anak-anak kemarin sudah praktek untuk membuat ini apa desain grafis, tapi ada yang belum ya. Tidak apa-apa. Yang ini akan saya jelaskan lagi materi membuat sebuah bunga. Jadi untuk membuat bunga ini sebenarnya kita bisa memaksimalkan dengan menggunakan tools yang bernama rotasi ya. Rotasi itu terdapat di menu arrange, kemudian transformasi. Kebetulan ini saya pakai CorelDRAW versi X4. Jadi letaknya ada di menu arrange, transformasi. Ini. Kemudian anak-anak pilih di sini ada pilihannya rotasi atau rotate. Jadi langkah awal kita bikin lingkaran dulu. Kemudian bikin tangkainya. Nah, untuk membuat tangkai ini kita harus menghitung dulu anak-anak. Jumlah tangkainya berapa? Misalkan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk membuat tangkai itu kita bisa menggunakan elips. Kemudian kita putar. Nah, sebelum
mengcopy kita harus menghitung sudutnya dulu. Karena di situ ada 8 tangkai, maka sudut dari lingkaran itu berapa, anak-anak? Sudut maksimalnya. 360 360. ya. 360 itu nanti dibagi 8 tangkai. Ketemunya berapa? 45 ya. Halo. Ketemunya adalah 45. Maka di sini nanti kita masukkan 45 sudutnya. Nah, kita copy sebanyak berapa? Saya ingin mengcopy 8. sebanyak 8. Karena di sini ada 2 tangkai langsung ya, Nana ya. Maka ini saya bikin separuhnya. Berarti saya copy sebanyak 4. Saya kasih warna dulu. Ini saya putar sebanyak 4 kali aja. 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian kita bisa mengkombinasikannya dengan lingkaran. Ini saya putar. Kemudian saya gabung menggunakan welding. Sorry. Ini saya gabung. Maka dia sudah menghasilkan tangkainya sebanyak 8. Kemudian kita kasih lingkarannya. Agar bisa lingkarannya itu di tengah, kita harus menekan C dan E. C dan E itu adalah dari center dan center. Jadi fungsi tombol C itu untuk menengahkan objek secara vertikal maupun horizontal. Nanti akan saya jelaskan, anak-anak. Kemudian ini bisa kita taruh di atas. Terus saya contohkan lagi membuat gambarnya daun ini. Itu kita bisa menggunakan teknik intersect namanya. Membuat 2 buah lingkaran. Kita seleksi, lalu kita pilih intersect. Maka dia akan menghasilkan objek baru, bentuknya seperti bulir padi, seperti ini. Nanti kita copy. Kita taruh di atasnya seperti ini. Dan bisa kita copy ke kiri, kemudian di mirror. Jadi mirror itu fungsinya adalah membuat membuat objek baru, tapi dicerminkan ya. Itu fungsi dari mirror. Saya kasih contoh pembuatannya. Untuk batangnya kita bisa pakai rectangle. Kemudian kita welding. Jadi sudah menghasilkan daun dan juga tangkai seperti ini, anak-anak. Halo? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang saya masuk ke teorinya lagi, anak-anak. Nih. Jadi di CorelDRAW itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan objek baru ya. Yang pertama ada yang namanya combine. Kemudian ada namanya well, trim, intersection atau intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan juga boundary. Tiap-tiap tools ini memiliki fungsi dan manfaat masing-masing.
Saya kasih gambaran contohnya ya. Yang pertama welding atau weld. Weld itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyolder atau mengelas. Fungsinya yaitu menggabungkan objek satu dengan objek dua, menghasilkan objek baru dengan cara digabungkan. Ya, misalkan ini ada kotak warna merah, sebenarnya ada dua kotak, digabung menghasilkan objek seperti ini. Kemudian trim ini digunakan untuk memotong ya, memotong dua lingkaran menjadi misalkan di situ bulan sabit. Bulan sabit itu bisa kita pakai menggunakan lingkaran sebanyak dua, kemudian kita potong. Kemudian intersection itu perpotongannya. Jadi misalkan ada dua objek, nah pertemuan dua objek itu aja yang diambil. Misalkan kotak warna biru sama kotak warna ungu ini digabungkan, maka yang diambil cuma perpotongannya. Jadi warna kuning ini. Itu bedanya. Kalau yang simplify itu hampir mirip dengan trim, sama-sama digunakan untuk memotong. Kemudian yang front minus back dan back minus front itu juga sama untuk memotong. Cuma bedanya, kalau yang ini objeknya hilang. Jadi misalkan ada dua objek ya, salah satu objeknya itu akan hilang. Kalau front minus back itu artinya front itu depan, minus itu memotong, back itu belakang. Berarti bagian depan akan memotong bagian belakang. Kalau yang back minus front itu kebalikannya. Yang belakang memotong yang depan. Terus yang terakhir boundary. Boundary itu digunakan untuk menghasilkan objek baru, tapi mengambil dari sisi garis tepinya saja. Seperti ini. Misalkan ada dua kotak digabung, yang diambil cuma bagian garis tepinya saja. Mirip dengan welding, tapi weld ini dia isinya bagian dalamnya. Kalau boundary itu cuma ngambil garis tepinya saja. Saya contohkan anak-anak ya. Misalkan saya ingin membuat awan. Awan itu bisa diciptakan dari awan itu bisa diciptakan dari menggabungkan beberapa lingkaran. Ini gambarnya lingkaran saya gabung-gabung. Nanti ketika saya blok, saya seleksi, saya pilih welding, dia menghasilkan gambar awan. Seperti itu. Nah, misalkan lagi membuat gambarnya pohon cemara. Pohon cemara itu sebenarnya bisa kita gunakan dari segitiga, anak-anak. Triangle. Segitiga. Ini saya tengahkan, tekan C. Saya kasih warna hijau, saya seleksi, saya pilih weld. Maka akan menghasilkan pohon cemara. Sama juga kita bisa menggunakan welding itu untuk membuat roda gigi. Saya ambil contoh gini ya. Roda gigi itu sebenarnya dari lingkaran dikasih kotak. Terus kotaknya itu diputer sebanyak 45 derajat. Saya gabung. Saya kasih warna. Saya seleksi, saya klik C dan E. Terus saya trim. Fungsinya adalah memotong lingkaran yang warna putih itu. Oke, sudah jadi membuat gambar roda gigi. Terus misalkan kalau membuat bulan sabit, itu bisa menggunakan dua buah lingkaran.
lingkaran pertama dikasih warna kuning misalkan. Yang kedua hijau misalkan. Saya seleksi. Kemudian saya trim. Nah, udah jadi bulan sabit. Oke, sampai di sini ada yang bingung anak? Ada yang ditanyakan? Apa? Halo? Ya, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke, Enggak. saya lanjutkan lagi. Tadi welding itu untuk apa, anak? Welding tadi untuk Menggabungkan. 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 Kalau trim, Memotong. memotong. Intersect, Menghasilkan suatu objek. perpotongan ya, atau irisan. Jadi membentuk objek baru dari irisan dua objek. Simplify, memotong juga. Oh, Front minus back, sama back minus front. Untuk apa tadi? Memotong juga. Jadi trim, simplify, dan front minus back ini memotong. Yang menggabungkan itu adalah weld sama boundary yang ini. Cuma bedanya kalau weld itu gabungkan isinya, bagian tengahnya. Kalau boundary itu garis tepinya saja. Nah, kalau intersect itu juga memotong, tapi memotong menghasilkan objek baru. Seperti itu. Apa, Rek? Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya masuk kepada materi yang baru. Yang namanya align and distribute. Align itu artinya adalah perataan ya. Ada align left, align right, align top, bottom, center. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau align left itu untuk rata Kiri. kari apa kanan? kanan. Kiri. Kiri ya. Kalau right, Kanan. kanan. Top, atas. Bottom, bawah. Center horizontal. Center itu artinya tengah. Tengah tapi secara mendatar. Horizontal itu mendatar. Kalau vertikal, berdiri. Ya. Bedanya yang center horizontal itu rata tengah tapi secara horizontal atau secara mendatar. Kalau center vertikal itu secara berdiri atau tegak lurus. Saya praktekkan dulu anak-anak. Saya misalkan punya 3 buah lingkaran. Lingkaran warnanya berbeda dan ukurannya berbeda. Nah, ini gambarnya rata tak? Rata tidak, anak-anak? Tidak rata ya. Kalau kita ingin bikin dia rata bawah, kita harus menekan tombol apa? Tadi, kalau bawah, tekan tombol Paling bottom. atau bottom ya. Cukup diambil huruf depannya aja. Align bottom. Maka di sini saya tekan B. Maka lingkaran tadi yang awalnya tidak rata, akhirnya dia rata bawah. Kita lihat. Pas ya ukurannya. Jadi lurus yang warna ungu, kuning, dan merah. Kalau misalkan saya ingin rata atas, tekan apa? Paling top. Top ya. Saya tekan tombol A. A. top, tombol T. T. Oke, kita buktikan benar enggak? Oh ya pas. Berarti yang benar adalah tombol T.
Jadi ratanya atas semua. Terus misalkan ratanya ingin rata kiri. Ini kan nggak lu nggak Left. left ya, tekan tombol L. Nah, maka ratanya adalah rata kiri. Kalau ingin rata kanan, tekan tombol R. R. Right. Oke, kita buktikan. Benar enggak? Oke, pas lurus. Kalau ingin rata tengah tapi horizontal, tekan apa tadi? E. Tekan, secara vertikal dulu. Tekan tombol E apa C? E. Saya coba E. dulu ya. Kalau pakai E hasilnya gimana? Kalau E salah. Yang benar adalah C. C. Kalau vertikal itu tekan C. Kalau horizontal baru E. Kita coba. Kalau misalkan di sini saya seleksi, saya tekan E. Kita pas di titik tengahnya. Titik tengah lingkaran ini. Pas ya. Jadi itu fungsi tombol L, R, T, B, sama apa tadi? E dan C. Terus selanjutnya, coba perhatikan anak-anak antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua ini sama lingkaran ketiga itu jaraknya sama enggak? Enggak. Enggak sama ya. Agar sama, kita harus menggunakan tombol yang namanya shift A. Shift A atau shift P. Kita lihat hasilnya. Oke. Awalnya tadi kan jaraknya enggak sama. Ketika saya tekan shift P, maka jarak antara ketiga lingkaran itu sama. Itu fungsi dari shift P. Jadi membuat jarak antar objek atau huruf itu sama. Saya kasih contoh lagi, misalkan ini lingkarannya secara vertikal. Itu kan antara yang lingkaran pertama dan kedua kan dekat. Kemudian lingkaran yang kedua dan yang ketiga jauh. Maka biar sama, saya seleksi lagi. Kita tekan shift A. Itu ya. Bedanya dari shift P itu untuk horizontal, kalau shift A itu untuk vertikal, mengatur jaraknya. Saya lanjutkan lagi. Sorry anak-anak, saya harus teori dulu. Sekarang saya tanya, dari ketiga lingkaran ini yang layernya paling atas yang warna apa? Kuning. Yang paling atas. Layer yang paling atas warna apa? Kuning. Yakin? Merah, Pak. Merah ya? Merah. Kenapa disebut yang paling atas yang merah? Karena dia kelihatan sempurna. Kalau yang ungu itu tertutupi oleh merah, yang kuning tertutupi oleh ungu. Nah, misalkan kamu ingin mengganti posisi layernya atau lapisannya menjadi ke bawah, kalian bisa menekan tombol Shift Paste Down. Shift sama Paste Down. Kita lihat ya. Nah, merahnya akhirnya hilang. Sebenarnya dia bukan hilang, tapi dia tertutupi oleh warna kuning. Karena ukurannya yang kecil, akhirnya dia tidak kelihatan. Kita lihat kalau saya save pitch down, merah akhirnya berada di paling bawah. Kemudian yang kedua, yang apa? Layer up kedua yang apa? Warna apa? Kuning. Warna kuning. Kuning. Baru layer yang paling atas warna layer yang paling atas warna Ungu. ungu. Oke. Nah, saya ingin membuat 3 objek itu rata tengah, kira-kira menekan tombol apa? Biar posisinya seperti ini. Kita menekan tombol apa tadi?
Ada yang masih ingat? Tombol C dan E. Ya, kita klik tombol C dan E. C itu center secara vertikal, E itu center secara horizontal. Kita lihat, kita tekan C, hasilnya seperti ini, kemudian saya tekan E, hasilnya seperti ini. Bisa dipahami anak-anak? Awalnya seperti ini, saya tekan C, dia rata tengah secara vertikal, kemudian saya tekan E, dia rata tengah secara horizontal. Itu fungsi dari tombol C dan E. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian ada juga tombol P. P itu digunakan untuk rata tengah, tapi tengah ke dalam ini apa namanya dokumennya. Ini dokumen itu yang kotak ini anak-anak. Nah, ketika saya seleksi, saya tekan P, maka gambar tadi akan berada di tengah dari kertas ini. Kertas ini dibatasi oleh kotak, ya. Saya taruh di atas misalkan, saya tekan P, gambar itu akan langsung berada di tengah. Saya ulangi lagi, saya taruh di pinggir, saya tekan P, dia berada di tengah. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Oke. Anak-anak ini kan waktunya tinggal 4 menit, jadi nanti ini saya sambung lagi ya. Saya sambung lagi Zoom-nya, jadi habis ini saya tutup dulu, kemudian saya balik lagi, saya kasih link lagi. Ya, Pak. Ya, jangan keluar dulu ya. Saya capture dulu yang hadir hari ini. Oke, saya mohon izin saya tutup dulu. Habis ini saya kasih link lagi.